harus mencintai didasari segala sesuatu itu karena Allah, karena supaya menghasilkan pahala, ya, supaya diridhoi apa yang kita lakukan semuanya diridhoi oleh Allah, gitu ya. Dari mulai bukan hanya dalam pernikahan, tapi dalam ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, didasari, ya. Itu kita melaksanakan sholat itu karena Allah perintahkan, gitu ya. Nah, sebagai jalan kita bertakwa kepada Allah, ya. Nah, begitu halnya ketika kita jatuh cinta, nah, tentu saja tidak bisa dipungkiri, ya, pasti awal pertama itu adalah dari nafsu pribadi, ya, yang Allah berikan, ya, kepada setiap manusia itu syahwat, ya, ada rasa mencintai, menyukai keindahan pada pandangan pertama, ya, tentu saja apakah karena cantik, gitu ya, kalau pria, apakah karena tampan apabila si wanita, gitu ya, pasti pandangan pertama itu berasal dari nafsu. Nah, yang diharapkan dari kesananya itu, ya, meskipun diawali dari diri pribadi yang memiliki syahwat, keinginan, dorongan terhadap lawan jenis, jangan disia-siakan, ya. Jangan disia-siakan anugerah Allah, ya. Ketika Allah takdirkan, ya, si lawan jenis yang kita sukai itu sama menyukai juga kita, pertama harus syukuri itu. Karena saya merasakan sekali, ya, deritanya, merasakan derita ditolak terus sama perempuan, gitu ya, menyukai si anu, mengungkapkan ditolak, dan seterusnya lagi, selalu ditolak. Makanya ketika ada yang sama mencintai, ya, itu adalah takdir Allah, kehendak Allah, ya, sehingga Allah melembutkan, ya, dia hatinya, gitu ya. Allah ya, sang pemilik hati, sang pemilik pribadi, karena dia yang menciptakannya. Makanya untuk kalian nih yang masih jomblo, jangan putus asa, terus saja minta kepada Allah, ya, karena Allah itu adalah segala pemilik, ya. Dia yang menciptakan pria, dia yang menciptakan wanita, ya. Dia pula yang bisa mengubah hati seseorang. Pertama juga saya selalu ditolak oleh yang istri saya yang sekarang itu, ya, dulu itu. Tapi saya yakin, gitu ya. Dan saya itu sebenarnya selektif sih, pemilih, gitu ya, karena memang untuk dijadikan seorang istri itu benar-benar yang ideal, gitu. Saya orangnya idealis, gitu ya. Ideal, harus bisa sama-sama, ya, sama-sama menerima apa adanya, ya, bisa bertahan saat susah, ya, menerima, mau ketika susah, mau ketika senang. Ya, senang mah pasti wae hayangnya. Kemudian mau bersama-sama menuju surga, gitu. Ketika diingatkan, ketika diarahkan, dipapatahan, mau, gitu, untuk sama-sama ke surga. Karena itu kita tuh harus mencintainya karena Allah, gitu ya. Mencintai pasangan kita itu harus didasari karena Allah memerintahkan, ya, kita itu harus berada dalam jalan yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sampaikanlah, ajarkanlah, luruskanlah pasangan-pasangan kita itu, saling mengingatkanlah satu sama lain,
mau istri ke suami atau suami ke istri gitu ya. Saling cintailah karena Allah ya. Jangan sampai kalau ketika meninggalkan sholat mah tidak apa-apa ya, kesiangan sholat mah nggak dimarahi, tapi kalau pulang kerja malam ya dimarahi, main sama teman-teman dimarahi ya. Atau nikah lagi dimarahi, kan nikah itu ibadah tuh. Nah gitunya, jadi kita kembali ke jalan yang benar. Ini sudah lewat maghrib ya. Oke, jam 9.48. Jadi begitu. Pasangan apapun, oke, ketika sebelum menikah kita harus berkomitmen satu sama lain. Antara si mempelai wanita, si mempelai pria itu harus benar-benar komitmen ya, untuk karena ini untuk masa depan, karena pernikahan itu adalah menyempurnakan agama ya. Dalam pernikahan kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang lainnya yang luar biasa, yang tidak akan Allah berikan kalau kita tidak menikah ya. Seperti itu. Jadi aduh bos ya, tidak membahayakan, nggak ugalan begitu ya. Komitmen yang pertama dulu itu saya, karena hidup itu pasti ada di bawah dan di atas ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kita harus berkomitmen. Ketika susah harus mau ya. Siap nggak ketika susah, selalu bersama, saling mencintai, menerima apa adanya. Itu ya, komitmen. Kemudian nah, dalam pernikahan itu kita harus tahu status suami, status istri. Dalam agama ya, tugas istri adalah taat kepada suami. Apa yang suami perintahkan, inginkan, itu harus ya ditaati oleh istri ya, karena itu tugasnya. Makanya harus komitmen sebelum nikah itu, ini kita itu adalah ibadah ya, melaksanakan perintah Allah. Status suami adalah kedua yang harus diibadahi setelah Allah. Beda ketika sebelum menikah, orang tua, ibu terutama yang harus diibadahi oleh si perempuan setelah Allah itu. Tapi setelah menikah adalah suami. Berbeda dengan suami, meskipun sudah menikah, tetap yang paling utama adalah orang tua ya, terutama ibu. Nah, jadi jangan ada istilah nanti ketika sudah menikah, suami nyuruh ini nyuruh itu, merasa dijadikan pembantu ya, merasa dijadikan pembantu. Ketika mengasuh anak ada kejadian ya, ada kejadian teman saya curhat ketika pulang kerja capek, setelah pulang ke rumah apa yang dikatakan istrinya, ayo gantian katanya, ini cina ngasuh budak. Saya sudah seharian ngasuh budak. Karena teman saya kan orang disaruat cina ngesapoe itu gawe cina. Gitu ya. Kadang-kadang istri itu suka harus ingin selalu sama ya. Ya mungkin itu adalah pengaruh dari berkembangnya paham emansipasi ya, atau feminisme. Hati-hati itu ya. Bahkan ada organisasi atau komunitas Islam feminisme, membawa nama Islam tapi tidak
berpegang teguh kepada syariat Allah tentang bagaimana tugas wanita itu sebenarnya, gitu ya. Bahkan ingin selalu sama dengan pria dalam berbagai hal itu boleh, tapi dalam aturan yang Allah sampaikan, firmankan, itu tidak boleh. Wanita harus posisinya sebagai wanita, karena itu adalah ujian untuk wanita itu sendiri, untuk bisa bersabar, ya, untuk bisa menerima perintah dari Allah, ya, untuk bisa bertakwa. Nah, makanya justru jadi harus merasa bangga, wanita itu harus merasa bahagia ketika ada perintah dari suaminya, ada keinginan dari suaminya, meminta sesuatu suaminya itu, istri harus mengabulkan. Karena itu adalah bentuk ketaatan dari seorang istri, maka itu adalah pahala untuk dia. Tiket, ya, salah satu tiket untuk dia bisa masuk surga. Makanya harus bahagia ya istri itu ketika suaminya berkeinginan, tapi apa yang diminta suaminya itu tidak keluar dari syariat Allah, tidak tentang melaksanakan apa yang dilarang Allah, tapi sesuai apa yang Allah berikan, gitu ya, atau izinkan. Jadi tidak apa-apa. Begitu. Jadi komitmen sebelum menikah itu adalah itu, berserah diri, karena Islam itu islaman, ya, yang artinya adalah berserah diri. Kita memeluk Islam, berjanji ketika mendengar adzan, ya, atau ketika adzan itu sendiri kan ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ketika sholat ada, ketika tahiyat itu asyhadu alla ilaha illallah. Disebut lagi, berjanji lagi, berbaiat lagi, kita itu meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Tuhan agama kita, ya. Jadi apa yang tercantum aturan-aturan, larangan-larangan di Islam sendiri itu harus dilaksanakan, ya. Jadi harus berserah diri, benar-benar berserah diri, ya. Komitmennya itu wanita ketika mau menikah harus benar-benar menyerahkan dirinya itu, membuang egonya sebagai yang, ya, wanita yang selalu ingin sama, gitu ya. Jangan, gitu ya. Posisikan. Itu adalah ujiannya untuk wanita untuk bisa mendapatkan surga. Hati-hati, jangan bilang Allah tidak adil membedakan pria wanita. Ya, itu sama saja ketika kamu merasa buruk rupa, Allah tidak adil. Kenapa saya diberikan penampilan buruk rupa atau cacat? Nah, seperti itu posisi kamu itu, ya, posisi wanita itu. Ketika kamu ada dalam hati merasa tidak adil, Allah memberikan kejadian, hati-hati, ya, kamu itu bisa menjadi ilah, diri kamu itu menjadi Tuhan selain dari Allah itu sendiri, ya. Yakinlah Allah itu memberikan segala sesuatu itu, ya, sudah sesuai porsinya, ya. Makanya Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah berikan, ya, sesuatu yang di luar kemampuan. Makanya sekali lagi, untuk wanita, nah kita bahas wanita dulu, ya. Harus berkomitmen, ya, berserah diri sebelum menikah itu menjadi hamba Allah dengan menghamba kepada suaminya, ya.
gitu. Kemudian ah, itu ya komitmen, jangan sampai setelah menikah itu suamimu adalah pemberi pahalamu ya, seperti itu. Nah kemudian untuk pria juga sama halnya, dalam pernikahan itu ada kewajiban, bahkan sudah sering dibacakan juga ya ketika menikah itu dalam satu topik ya, harus menafkahi ya, kalau 3 bulan berturut-turut tidak bisa menggugat cerai. Nah nafkah di sini harus digarisbawahi ya, nafkah itu juga ada nafkah lahir, ada nafkah batin ya, psikologis juga ya, jadi harus benar-benar menyenangkan gitu ya. Nah dalam bahas pekerjaan itu dikembalikan kepada suaminya ya, suami yang baik itu tadi komitmen ya, bahwa wanita itu mau disuruh apapun. Nah suami yang baik adalah ya yang bisa meringankan beban istrinya juga gitu ya, tapi harus secara tulus ya.